luar biasa. Shalom. Shalom, 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 Yesus dahsyat. Kurang kuat. Shalom. Shalom, 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 Yesus dahsyat. Iya, saya percaya musim mulai berganti. Bahkan fenomena alam ini terus berganti, tetapi saya percaya Yesus tetap janjinya dan perkataannya itu tetap ya dan amin, tidak pernah berubah. Yesus tidak berubah dan tidak lama lagi dia datang pada kali yang kedua. Dan hari ini saya berbicara tentang bangunlah dirimu sendiri. Bilang kiri kanan, bangunlah dirimu sendiri. Jadi antara suami istri ya masing-masing kita, antara anak dan orang tua masing-masing kita bangun diri kita sendiri. Bangun diri kita sendiri karena saya percaya ini kita semua dalam perlombaan. Kita semua dalam perlombaan untuk kita. Dan kita lihat dalam Yudas pasal, tidak lama saya langsung dalam Yudas pasal 1 ayat 20 saja. Memang Yudas ini cuma satu pasal saja. Dan Yudas ini, tapi kita lihat saudara, mari untuk kita melihat ini kita tolong bangkit berdiri. Yudas pasal 1 ayat 20. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Terima kasih saudara, kita akan duduk kembali. Dan saudara, kita kalau pelajari saudara, Yudas ini dan Yakobus ini saudara tiri daripada Yesus. Saudara tiri daripada Yesus sehingga mereka tidak mengaku secara kenyataan saudara, itu mereka tidak mengakui Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah. Tetapi betulkah Yesus itu bukan anak Allah? Yesus kan betul anak Allah kan? Amin. Karena waktu itu Maria dalam keadaan berpacar dengan Yusuf, dan pada saat itu tiba-tiba kan mereka dua belum menikah, lalu tiba-tiba Maria telah hamil, sehingga waktu saat itu Yusuf berusaha untuk mau menceraikan Maria. Tetapi Roh Kudus datang berbicara kepada malaikat Tuhan, atau berbicara kepada Yusuf, jangan engkau tinggalkan dia, karena anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus, dari Allah. Tapi ini tidak diketahui, ini diketahui oleh Maria, diketahui oleh Yusuf, tapi tidak diketahui oleh setelah itu Yesus lahir, lalu Yesus ibu Maria ini melahirkan anak-anak yang lain, termasuk Yudas ini dan Yakobus. Nah kita lihat saudara, kita lihat sepintas saja, kita lihat supaya kita mengerti ayat yang pertama dari pembacaan kita, ayat yang pertama dari pembacaan kita itu, coba tolong satu kekasih baca. Demikian firman Tuhan dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil yang dikasihi dalam nama Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus. Iya, jadi coba kita ayat yang kedua tolong baca. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya, ini salam ini kalau kita pelajari saudara, dia cuma bilang dia hamba Kristus, bukan hamba Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita lihat, jadi dia Yudas ini dia hamba Kristus, bukan hamba Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena ini kita lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 55. Matius pasal yang ke-13 ayat 55. Tolong Bapak Nus baca. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Iya. Nah kita lihat, berarti ini saudara tiri atau enggak? Saudara tiri, satu mama tapi dua bapak. Yesus itu anak Allah, amin, anak dari Allah sendiri. Nah kita lihat lagi dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi mereka kecewa dan menolak dia. Memang seorang hamba itu kadang tidak dihargai di dalam rumahnya sendiri. Karena Yesus bilang begitu, memang seorang hamba, seorang nabi tidak dihargai di negerinya sendiri. Dan itu dialami, saudara, hari-hari terakhir. Nah, kita lihat, saudara, kita lihat di ayat yang ke-23, 20 ini, kita lihat bahwa di situ dia katakan bahwa akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, saudara. Orang percaya karena Yesus Kristus harus memperhatikan hal iman yang teguh. Jadi orang percaya kepada Kristus itu harus memperhatikan, saudara, memperhatikan sungguh-sungguh iman yang teguh dalam melawan ajaran palsu yang hari-hari ini hari-hari kedatangan Tuhan ini sangat pencah di mana-mana, sangat kita dengar di mana-mana. Nah, dengar lewat YouTube, kita dengar lewat apapun perkataan orang yang bisa datang saja dan menyesatkan kita, saudara. Itu sebabnya kita lihat, saudara, bagaimana cara supaya kita bisa tidak tersesat. Yang pertama, saudara, dengan membangun diri kita sendiri dalam iman kita yang paling kudus. Iman yang paling kudus itu dalam arti, saudara, iman yang paling kudus itu ialah pernyataan firman yang saudara dengar dari Kristus dan para rasul. Firman yang sudah saudara dan saya dengar dari Kristus sendiri dan dari para rasul di dalam Alkitab. Makanya kita tidak bisa orang Kristen yang mau hidup kuat, yang mau punya iman kokoh, itu kalau saudara tidak baca firman pun saudara akan dibodohi oleh orang. Saudara akan dibodohi oleh orang, saudara. Dan ini sangat sedih. Kalau hari-hari terakhir ini, saudara, kita lihat ayat yang ketiga. Kita lihat ayat yang ketiga. Bapak Nus tolong baca ayat yang ketiga. Dia punya perikop di atas itu, hukuman atas guru-guru palsu. Bapak Nus bisa baca Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan berdasarkan kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya, disampaikan orang-orang kudus. Yesus itu orang kudus atau orang tidak kudus? Yesus orang kudus. Yesus orang kudus, dan memang harus, saudara, memang harus dan rasul-rasul. Rasul-rasul saksi mata daripada perbuatan Yesus semua. Perbuatan Yesus semua. Tadi pujian terakhir itu apa, sudah pujian terakhir itu kan sangat, saudara, kita belajar untuk tetap percaya. Tuhan Bapa kita, dia selalu mendengar doa kita. Tetapi kita kadang ragu, kadang penuh dengan kebimbangan, kecemasan, lalu kita seakan-akan Tuhan sedang mendengar doa kita, saudara-saudara salah. Makanya waktu Yesus mau dengar kabar bahwa Lazarus sakit itu, dia sengaja untuk apa? Tidak hadir pada saat itu. Dan setelah 4 hari kemudian baru dia pergi ke sana. Waktu dia pergi ke sana, lalu murid-murid termasuk juga Thomas, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Tapi Yesus bilang, bersyukurlah aku tidak hadir pada saat itu, supaya kamu apa? Dapat belajar percaya. Ini murid-murid selama 3,5 tahun bersama-sama dengan, tapi mereka penuh keraguan lagi kepada Yesus. Lalu pada akhirnya dapati Marta atau Maria, mereka juga ragu. Yesus bilang, akulah kebangkitan itu. Sampai Yesus menangis. Jadi jangan berpikir bahwa saya sudah gembala, saudara sudah pelayan, Tuhan sudah pendeta, majelis, bahkan evangelis, lalu saudara kadang-kadang, saudara, kita masih meragukan tentang janji Tuhan. Itu pasti saya sebagai hamba masih meragukan. Tapi saya belajar terus sehingga saya mau pegang perkataan firman Tuhan. Walaupun itu belum nyata, saya tetap pegang perkataan firman Tuhan. Amin. Dan saya tidak mau ragu terhadap firman Tuhan hari-hari terakhir. Haleluya. Itu sangat penting sekali bagi saya dan saudara.
Jadi hal ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita akan dalam firman Tuhan ini dalam Alkitab kita. Alkitab yang ada di tab saudara, yang ada di HP saudara. Tapi saya setiap kali belajar saya tidak pakai tab, saya pakai Alkitab supaya kita bisa lihat dia punya. Nanti mau cari dia punya referensi, dia punya ini cuma cari tadi dari tab karena lebih cepat. Karena dulu belum ada ini, kita pakai apa? Concordance ya. Kita pakai concordance. Apa betul pada saat itu? Haleluya. Itu kita pakai concordance untuk mencari ayat-ayat bandingan. Nah kita lihat saudara, mesti kita belajar firman Tuhan dalam Alkitab. Nah kita lihat Kisah pasal yang ke-2 ayat yang ke-42. Kisah pasal Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, saudara. Jadi kita harus tekun untuk baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Itu karena membagi-bagikan roti, itu saling membagikan, saling sharing firman Tuhan. Supaya kita paham firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan itu. Kita tidak bisa main-main. 20 ayat yang ke Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi rasul-rasul tidak lalai untuk terus. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh apa? Maksud Allah kepada kamu. Jadi maksud Allah itu supaya kita mengerti kebenaran, supaya kita paham kebenaran. So, kalau kita tidak paham kebenaran, saudara, orang datang bawa kebenaran yang bukan kebenaran, kita terima. Kita sangat bisa disesatkan. Kita bisa sangat dibawa sehingga padanya kita meyakinkan mereka padahal bukan dari Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, Rasul Paulus dia bilang, Petrus dia bilang begini, Injil yang kami berita, kalau ada seorang lain datang untuk memberitakan Injil lain, walaupun dari malaikat sekalipun yang memberitakan Injil lain di luar Alkitab, ini apa? Terkutuk. Kan pada saat itu saudara ada suatu ajaran kita kalau pelajari Yusuf ini, Yudas ini, ada satu pelajaran yang memang oleh karena kasih karunia orang diselamatkan. Itu sebabnya kalau orang sudah diselamatkan, biar dia berbuat dosa dia tetap selamat. Kan begitu. Itu suatu ajaran. Makanya Yudas itu menulis itu dia terdorong untuk dia harus ingatkan hal ajaran sesat guru-guru palsu ini. Saudara. Makanya dia tegaskan di situ sehingga kita tidak bisa main-main. Kita harus serius, saudara. Nah kita lihat lagi 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya kamu layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, jadi saudara, saya percaya saudara yang tahu kebenaran, saudara tidak perlu malu kalau orang berbuat. Kalau ada yang datang, hamba Tuhan siapapun yang datang dan dia mengajarkan yang lain daripada firman itu, saudara berani untuk tegur dia. Amin. Usahakanlah supaya apa? Engkau layak di hadapan Allah. Engkau layak di hadapan Allah dalam arti apa? Kalau engkau lihat temanmu berbuat salah, tegur dia. Berarti engkau layak. Tapi kalau engkau sekokol lagi, malah terang. Iya kan dia begitu, kan iya kan dia begitu. Enggak perlu saudara. Amin. Saudara tuntun dia. Kalau dia punya masalah, saudara tuntun dia. Haleluya. Di hadapan sebagai seorang apa? Pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan apa? Perkataan kebenaran itu. Jadi kebenaran ini saudara harus bisa kita keluarkan dari mulut kita. Haleluya. Sebab dalam 1 Petrus dia bilang, kalau kamu menyampaikan firman Allah, kalau kamu berbicara, seakan-akan kamu menyampaikan apa? Firman Tuhan, kebenaran. Dan dalam setiap kita ngomong dengan siapapun, saudara,
Itu seakan-akan kebenaran yang keluar dari kita punya mulut. Hal-hal yang baik yang keluar dari kita punya mulut. Bukan hal yang tidak baik yang keluar dari kita punya mulut. Tapi percaya dengan demikian, saudara, orang akan melihat Kristus dalam hidup saudara. Orang akan melihat kebenaran itu ada dalam hidup saudara. Dan pasti orang cari. Hari-hari ini orang cari kebenaran yang sejati. Ya jangan saudara takut saudara. Orang akan cari saudara. Dan perkataan nanti kita lihat saudara. Kita lihat di dalam Ibrani ini saudara. Sebenarnya kalau ditinjau dari segi waktu saya dan saudara sudah jadi harus jadi apa? Pengajar. Cuma bilang kiri kanan sebenarnya saya sudah jadi pengajar. Ini saudara. Ada suami terus Korea dan sebenarnya saya ini sudah jadi pengajar. Mari kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Terus? Ya, jadi tetapi makanan keras adalah untuk apa? Orang-orang dewasa. Firman Tuhan yang keras itu untuk apa? Orang yang dewasa, orang yang siap untuk apa? Kawin dengan Yesus. Saudara mau jadi pengantin Kristus, tidak bisa makan susu lagi, tidak bisa makan sul lagi, tidak bisa makan makanan yang lembut lagi, makanan yang keras, firman yang keras. Kalau firman tegur dosa, ya. Kalau kita masih berbuat dosa, mengakui dosa lalu minta Tuhan ampuni. Karena firman Allah berkata, jika kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil, Dia mengampuni segala dosamu dan menyucikan saudara. Tapi kadang-kadang kan kita gengsi kalau kita mengaku dosa. Saudara, gengsi itu bukan dari Tuhan tapi dari iblis. Bikin saudara gengsi atau takut mengakui. Padahal kunci untuk saudara mengalami suatu perubahan saudara itu adalah saudara mengaku dosa. Mengaku dosa saudara tidak perlu malu karena dalam Alkitab juga begitu. Mereka pakai ilmu, pakai sihir, pakai segala macam. Tapi waktu mereka datang kepada Yohanes untuk dibaptis, pada akhirnya kenapa? Mereka mengakui bahwa mereka juga terlibat dalam hal itu. Dan kitab-kitab mereka dibakar sekitar itu berapa dinar. Kalau dihitung dengan harga pada saat itu dinar sudah. Itu berapa ribu dinar itu. Kalau dikalikan dengan uang sekarang sudah miliar saudara. Jadi itu saudara. Jadi kalau saudara punya pegangan-pegangan yang ada, saudara punya kepercayaan yang lain di luar Kristus saudara, itu tidak berguna. Itu sangat tidak berguna bagi saudara, menyusahkan hidup saudara sendiri. Jadi kita lihat firman Tuhan ini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan apa yang baik daripada yang jahat. Nah kita kan sudah punya panca indera yang kita bisa ini baik atau tidak baik, ini jahat atau baik saudara. Itu kita lagi. Yang berikut saudara, ayat yang kedua, dengan berdoa dalam Roh Kudus. Jadi dalam berdoa dalam Roh Kudus ini saudara, berdoa dalam Roh Kudus ini kita harus berdoa minta petunjuk Roh Kudus. Jadi kita yang dituntut oleh Roh, kita harus berdoa. Bukan kita berdoa tanpa minta bantuan Roh Kudus, minta ilham daripada Roh Kudus untuk kita berdoa. Kita harus minta itu saudara, untuk kita bisa berdoa dengan dituntut oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita mampu untuk bisa berdoa. Bukan berdoa yang sudah dihafal. Ada berdoa kan yang sudah dihafal, termasuk doa Bapa Kami itu kan sudah dihafal. Tapi yang dihafal ini sebenarnya kalau kita urut satu persatu dari setiap perkataan itu, saudara, terlalu luar biasa doa Bapa Kami itu. Ya, jadi bukan cuma doa begitu saja.
Sehingga pada akhirnya ada satu bapak dia bilang begini, perdamaian antara keluarga, orang saudara-saudara, adik kakak, ada perselisihan dan dia sampaikan hal ini, tapi mereka semua tidak mau berdamai satu sama lain karena yang kakak atau menyusahkan adik, adik juga menyusahkan kakak, dan masing-masing pertahankan bahwa masing-masing benar, sehingga ada yang mau mengaku salah. Padahal dalam doa bapak kami bilang apa? Ampunilah kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tapi mereka tidak mau. Berarti dia bilang begini, berarti kamu orang ini, orang Kristen, berdoa supaya Tuhan ampuni, tapi kamu sendiri sih ngampuni. Saudara. Makanya firman Tuhan, jika kamu tidak mengampuni saudara, Bapa di surga juga tidak akan apa? Mengampuni. Jadi hidup ini yang betul-betul dalam Kristus dipimpin oleh Roh, saudara, kita tidak punya musuh. Sekali lagi, kita tidak punya musuh. Amin. Kita harus bisa berdamai dengan semua orang. Kita bisa bawa damai malah kepada semua orang. Bukan hidup kita yang membawa malapetaka. Bukan hidup kita yang membuat orang lain jadi syah. Haleluya. Luar biasa. Jadi ini saudara, ini saya mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kita lihat kebenaran ini kan. Demikian juga Roh membantu kita. Jadi makanya waktu kita berdoa, minta Roh bantu kita, supaya Roh itu akan menuntun kita, sehingga kata-kata kita kata-kata yang memang dari Roh Kudus. Sementara kita menghadapi masalah, problema, tekanan dalam hidup ini, menghadapi usaha kita yang sementara ada dalam keadaan jatuh, usaha kita sementara dalam keadaan menuju kepada bangkrut dan sebagainya, saudara. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan mampukan saudara-saudara. Jangan berdoa lalu berpikir dia ini karena dia ini karena dia ini, saudara. Itu saudara tidak akan bisa. Tidak perlu salahkan siapa. Lihat diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Haleluya. Lalu hidup berpadanan dengan apa yang ada. Tidak bisa kita berusaha. Galatia pasal 5, pasal 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya, Roh anaknya bagi Yesus, Roh Kristus, Roh yang ada dalam Yesus itu, saudara, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Yesus kan panggil Bapa itu ya Aba, ya Bapa. Dan saya dan saudara sebagai anak-anak Allah, saudara daripada Yesus, kita juga layak untuk menyebut dia adalah Bapa. Sehingga waktu kita panggil Bapa, dia mengenal kita. Dia mengenal kita, saudara. Sebab setiap orang, dasar daripada ada satu firman ayat, satu ayat itu saya ingat, saudara, Roh Kudus ingatkan saya, saudara, bahwa dasar yang diletakkan Allah teguh dan meteranya, Tuhan mengenal siapa kepunyanya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi bayangkan kalau kita yang sudah bertobat, tapi kita belum meninggalkan dosa atau kejahatan kita. Waktu kita berseru, Tuhan dengar atau enggak? Dia dengar, tapi dia tidak akan menolong. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya, Tuhan mengenal siapa kepunyanya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah tinggalkan kejahatan. Coba tampilkan ayat itu supaya kita sama-sama baca. Dan ini merupakan hal yang saudara saya dapat ingat, Roh Kudus ingatkan saya, makanya saya perlu sampaikan juga bagi saudara. Coba yang sudah dapat 2 Timotius ayat 16.
Ke 19. Bapak Nusa yang baca supaya kita semua lihat. Ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan baterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Jadi kejahatan itu, makanya di dalam Yesaya pasal 59, kalau di saat tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, bahkan tadinya Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan apa? Doa kita, tapi yang merupakan pemisah antara Allah dan kita adalah dosa dan kejahatan. Halo? Saudara mau supaya saudara punya doa langsung didengar dan langsung dijawab? Bersihkan hidupmu dari segala dosa dan kejahatan. Haleluya. Dan ini sangat penting sekali bagi kita. Kita lihat lagi dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat 18. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 8 ayat. 6 ayat 18. Iya. Kita lihat, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh, bukan? Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara, kita punya tugas berdoa untuk semua. Saya mengucap syukur bahwa jemaat tidak pernah dalam doa lupa saya. Untuk terus tetap berdoa bagi saya dan istri dan semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan. Soalnya kalau kita masih bertahan sampai saat ini karena ada doa dari. Dan saudara, saya percaya juga kami sebagai hamba Tuhan itu tidak putus-putusnya kita berdoa bagi jemaat Tuhan. Bahkan bagi semua keluarga kita yang belum diselamatkan. Itu tugas kita, dan bukan cuma berdoa begitu dengan disertai tangisan, rakyat tangis, supaya kalau bisa Tuhan selamatkan keluarga kita sebelum Kau datang pada kali yang kedua. Selamatkan keluarga kita. Bagaimana caranya? Itu bukan urusan saudara. Amin. Tugas saudara untuk terus berdoa dan berdoa. Sebab begini, kita bisa berdoa dalam roh, dan kita juga bisa berdoa dalam akal budi kita. Dan ini firman Tuhan sudah ajarkan kita dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15. Coba tolong. 1 Korintus pasal 14. Jadi apakah yang harus kubuat? Ya. Aku akan berdoa dengan rohku. Aku akan berdoa dalam rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ya. Aku akan menjadi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menjadi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kita lihat, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan apa? Akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan apa? Menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kan begitu. Biasanya kan ada dalam penyembahan kalau mulai kita bermazmur, kan dalam roh. Amin. Bermazmur dalam roh. Habis itu kita bisa berdoa juga dalam roh. Jadi waktu berdoa dalam roh, saudara, engkau. Dan nanti roh itu akan tuntun saudara untuk berdoa. Dan roh itu tahu air mata, tetesan air mata pun saja dia tahu apa keinginan hatimu yang saudara sampaikan kepada dia. Wow, Allah kita dahsyat. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, dengan tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Kita tetap tinggal dalam kasih Kristus. Ini kita tidak bisa main-main. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan sebentar datang. Kita akan melihat kalau kita tetap tinggal dalam Kristus. Yohanes pasal 15 ayat yang ke, tolong bacakan ayat yang ke 9 sampai 10.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ini luar biasa. Jikalau kamu menuruti perkataanku, kamu akan apa? Tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih Bapa. Amin. Jadi kalau kita mengikuti perintah yang Yesus sampaikan lewat Injil yang kita dengar, saudara, sama saja yang kita tinggal di dalam kasih Bapa. Jadi tetap tinggal dalam kasih Bapa. Jangan saudara bergeser keluar dari kasih Bapa. Sebab orang kalau keluar dari kasih Bapa, saudara, dia akan mengalami anak yang terhilang. Kan? Diminta dia pulang, dia pergi berfoya-foya sampai pada puncaknya, dia kehabisan semua. Mau makan apa? Makan babi saja, itu tidak diizinkan. Baru disitulah dia sadar. Tetapi kasih Bapa, waktu kembali, bapaknya menolak. Tidak, Bapa malah sambut dia, lari dan rangkul dia. Tapi anak ini dia tahu diri dan jangan apa? Jadikan aku anak, jadikan aku hamba saja. Tapi bapaknya bilang, tidak. Kau tetap anak. Biar kita punya anak nakal apapun, kita tidak bisa sebagai orang tua menyangkali. Saudara, saya lihat sementara Indonesia berdoa. Indonesia berdoa, dan saat itu Pak Gilbert dan juga hamba Tuhan yang luar biasa termasuk Kedile yang saudara mereka sampaikan. Saudara, ini saat dimana saudara mulai bangun hubungan antara orang tua dan anak. Setelah hubungan orang tua dan anak itu telah terbangun dengan baik, saya percaya bahwa rumah tangga akan kuat. Dia berpijak ke lingkungan akan kuat, dia berpijak ke gereja akan kuat. Tapi kita lihat hal yang terakhir, banyak anak-anak yang memberontak, saudara. Sebabnya kita berdoa sama-sama untuk Indonesia supaya orang Kristen betul-betul jadi orang Kristen yang utuh. Kalau umpama anak-anak yang telah berbuat salah, kita tetap akui mereka, kita punya anak. Kita rangkul mereka dengan kasih Bapa, dengan kasih Ibu. Rangkul mereka dengan kasih Bapa. Jangan mereka sudah dalam keadaan yang terburuk kalau kita tekankan mereka kembali. Kan begitu? Dan saya percaya hari-hari terakhir kita sungguh-sungguh, saudara. Yang keempat, dengan merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini sangat merindukan karena nanti setelah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, itu kita akan terangkat dan kita akan berpesta dengan Dia dan kita akan hidup kekal bersama dengan Dia. Ini yang sangat, saudara, kita nantikan. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes pasal yang ke 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Itu kerinduan Bapa, kerinduan Yesus, saudara. Tapi dia bicara dengan murid-murid pada saat dia belum mati, dan dia belum pergi ke surga. Dan saat itu, kalau kita baca terus, saudara akan lihat. Lalu supaya kamu tahu jalan ke sana. Lalu Thomas bilang begini, Tuhan tunjukkan jalan kepada kami. Dan saudara baca dia punya itu pencatat itu terus. Karena Yesus masih bicara hal itu, dia masih ada di dunia pada saat itu. Nanti setelah dia mati dan dia bangkit, dia pergi ke surga dan dia menyediakan tempat bagi kita di sana, sehingga dia akan datang kembali untuk membawa kita menikmati kebahagiaan bersama Yerusalem baru dan apa yang akan kita masuki di sana, yang tidak tergoncangkan oleh gempa bumi atau apapun. Haleluya. Itu yang luar biasa, saudara. Tetapi ini, saudara, ada 3 roh manusia yang sangat mencelakakan orang percaya hari terakhir ini. Ada 3 pribadi dalam Yudas ini
Dia menceritakan 3 manusia pada saat itu, saudara, yang sangat-sangat bisa saja mencelakakan orang percaya di hari yang terakhir ini. Yang pertama, saudara, kita lihat Yudas pasal 1 ini ayat yang ke-11. Yudas 1 ayat yang ke-11. Kita sama-sama baca. Celakalah mereka karena, ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Celakalah mereka di jalan yang baik, dan mereka oleh sebab upah menjadikan dia dalam kesesatan dan mereka binasa karena kedurhaka seperti Korah. Nah ini, roh ini yang sementara, saudara, sementara marah sekali di zaman akhir ini. Sangat marah sekali zaman akhir ini. Mengikuti cara hidup Kain, saudara. Nah kita lihat cara hidup Kain ini bagaimana, saudara. Mari kita lihat dalam firman Tuhan supaya kita raba-raba. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung dan keduanya yang di lemak-lemaknya. Maka Tuhan menghidangkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dihidangkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan muram mukanya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan bersedih jika kau berbuat baik? Tapi jika kau tidak berbuat baik, dosa sudah begitu di depan itu. Ia sangat mengundang kau, tapi kau harus berkuasa atasnya. Katakan kepada Habel adiknya, mereka kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Bayangkan, saudara, roh ini, saudara, biasa adik kakak mau kubunuh. Sekarang kan banyak adik kakak yang mau kubunuh kan, tetapi sebelum itu sudah terjadi di zaman anak-anak Adam saat itu, Kain dan Habel. Biar adik kakak lain, tapi kadang-kadang tentang budel, tentang harta itu bisa kubunuh. Biasa kalau orang tua terlalu memihak kepada yang satu, pasti yang kakak punya hati panas. Halo, dan roh ini sementara terjadi, saudara. Tapi mari kita terus ajarkan kita punya anak-anak, sehingga semua yang orang tua punya itu adalah anak-anak punya. Tapi harus bagi dengan jelas selagi masih, sehingga pada saat nanti orang tua tidak terjadi konflik antara harta yang orang tua siapkan bagi anak-anak. Karena ini sangat rentan sekali. Nah kita lihat lagi dalam Ibrani. Kalau kita lihat dalam kejadian, dalam perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bayangkan, saudara. Jadi saudara, biasa iman daripada kedua anak-anak itu juga yang dia makin berkembang, makin melayani Tuhan. Yang satu dia pasti cemburu. Pertanyaannya, kenapa mesti cemburu? Kenapa saya ngikutin? Habel punya cara hidup, dia punya persembahan, dia punya ibadah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi coba saudara lihat kiri kanan, saudara, kalau mau ambil keputusan untuk hidup yang ibadah yang benar, itu gampang, itu mudah. Orang tua bisa bunuh, adik kakak bisa baku bunuh, maka bisa baku bunuh terjadi, saudara. Kadang-kadang kalau istri ambil tindakan itu juga suami bisa menganiaya istri, atau sebaliknya suami yang lakukan itu, istri malah membantah. Oh sekali pergi gereja lain, jangan pergi gereja itu, saudara. Ini kan begitu. Dan itu saksi mata saya dan istri sendiri mengalami. Lebih baik kau sepi di karaoke atau sepi di tempat-tempat mabuk daripada sepi di gereja itu. Nah, ini terjadi, ini perkataan yang saya dan istri.
Terima itu. Waktu awal-awal kita pelayanan, saudara. Haleluya. Lebih baik kau minum mabuk, kau pergi di parbo-parbo karaoke daripada kau di gereja itu, karena lo tahu gereja kita sesat. Ini bukan perkataan yang tidak pernah alami, saya dan istri alami. Amin, alami atau enggak? Kita alami hal itu, saudara. Malah kita punya anak-anak semua itu, saudara, di sekolah mereka dihinakan, tetapi mereka tetap kuat. Awal-awal itu, saudara, perintisan. Dan perintisan itu, saya percaya kebenaran tetap kebenaran. Amin. Saudara mau berusaha untuk tutup kebenaran, kebenaran pasti muncul untuk menjadi kebenaran. Itu tidak bisa digugat, saudara. Yohanes pasal 3, 1 Yohanes 3 ayat yang ke 12. Ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya benar. Amin. Coba lihat, bukankah seperti Kain yang berasal dari si jahat? Jadi orang yang merencanakan kejahatan, dan bukan cuma merencanakan, tapi dia langsung mengeksekusi kejahatannya itu, niat hatinya itu, dia orang betul-betul orang yang jahat. Orang yang jahat, saudara. Dia datang dari si iblis yang berbicara bagi dia untuk melakukan itu, saudara. Jadi kita lihat hal yang terakhir itu kita akan. Yang kedua, saudara, melayani karena upah. Melayani pekerjaan Tuhan kira-kira dapat bayar berapa? Kan pertanyaan seringkali begitu. Mau melayani Tuhan belum dapat berapa dari sana, saudara. Sehingga orang kalau sudah terfokus dengan melayani harus dapat ampau. Bapak almarhum Yakub Nawai dia katakan begini, bikin apa mau melayani di desa, di kecamatan, di kabupaten, di kota besar itu, saudara. Anak punya hari ulang tahun saja, kalau berdoa anak punya hari ulang tahun, amplop yang kasih itu 100 juta. Itu sebabnya banyak orang yang hanya fokus. Saudara, saya dan istri dan semua keluarga kita sepakat bahwa melayani Tuhan itu karena melayani Tuhan itu karena kita sudah memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Bukan melayani Tuhan untuk hidup. Kalau melayani Tuhan untuk hidup, melayani kalau udah pampau belum bisa pulang. Pampau udah baru pulang. Kita tidak, saudara. Begitu. Jadi saudara, itu yang kita tanamkan bagi anak-anak semua, sehingga kita mau melayani, mau kasih, saya kasih, terserah. Tapi kita punya tugas untuk melayani. Amin. Itu yang saya dan keluarga lakukan hal itu, saudara. Kita jangan melayani karena upah. Mari kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16. Tolong bacakan. Sudah baca? 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam melawan mereka terkeras untuk kejahatannya, sebab meledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan Nabi itu. Ya, ayat 20 sampai 22. Angka ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia dan terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Saudara, lebih baik hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan tidak tahu kebenaran sekali daripada sudah tahu kebenaran lalu dengan sengaja berbuat dosa dan terus hidup dalam dosa.
Kita lihat banyak hamba Tuhan jatuh, sepertiga bintang itu diseret. Ya, sepertiga bintang itu diseret. Nah kita lihat saudara, yang ketiga saudara, itu tindakan pemberontakan kepada pemimpin. Itu. Jadi kita lihat saudara, ini Korah, ada 3 orang yang punya zat, Korah, Datan dan Abiram. Ini mereka memberontak kepada kepemimpinan siapa? Musa. Dan pada akhirnya kita melihat dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3 dan 31 sampai 35 di sini kita ketemu bahwa pada akhirnya saudara, Musa itu waktu Tuhan panggil dia menolak karena dia tidak tahu bicara. Tapi Tuhan tidak salah panggil. Tapi mereka memberontak. Mereka ini kaum Lewi. Mereka ini pelayan Tuhan. Lalu memberontak kepada Tuhan. Mari kita lihat saudara dalam Bilangan ini kita perlu baca supaya kita tahu bahwa memang Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 3, lalu langkah ayat 31 sampai 35. Tolong Bapak Nus. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenal Tuhan. Maka mereka berkumpul menghubungi Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kau meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Bayangkan saudara. Langkah langsung Bapak Nus di ayat 31 sampai 35. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbenarlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dalam bumi orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menahan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan hukuman itu. Jadi saudara, sekali lagi saudara, belajar untuk kita tunduk kepada pemimpin kita. Istri belajar untuk tunduk kepada suami sebagai pemimpin. Amin. Pelayan Tuhan belajar untuk tunduk kepada pemimpin. Ada pemimpin pemuda, remaja, sekolah minggu harus tunduk kepada mereka. Tunduk kepada mereka karena mereka telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi pelayan. Saudara harus dengar nasihat para majelis. Saudara harus dengar para para penginjil yang ada. Dengar mereka, nasihati mereka, dan jangan bantah saudara. Amin. Harus dengar saudara. Saudara punya gembala yang berdiri di sini dan sampaikan sesuatu yang merupakan kebenaran, saudara. Karena kebenaran yang kami terima itu bukan sekedar kami terima begitu, tetapi kita berdoa dan minta petunjuk Tuhan untuk kita. Dan kunci daripada semua, bangunlah imanmu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Di musik, mari maju ke depan.